rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian pembahasan tentang kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Pada pertemuan terakhir bulan lalu kita sampaikan halul insan, keadaan manusia indal mahsyar, di padang mahsyar, bahwa manusia nanti dihimpun dengan keadaan tidak berbusana, tidak dikhitan, dan tidak menggunakan alas kaki. Matahari sangat dekat di atas kepala manusia, dan di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan, disebutkan dalam satu hadis, yakni sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. Ada orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merasakan panas meskipun matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia. Imamul adil, syabun nasya'a fi ibadatillah, imam yang adil, orang yang tumbuh berkembang atau pemuda berkembang rajin beribadah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, orang yang diajak, laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh perempuan yang dhatu mansabin wa jamalin, yang memiliki keturunan terhormat, terpandang, wanita itu, dan dia cantik, dia kaya raya, tetapi laki-laki berkata inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya lagi adalah orang-orang yang berinfak dengan tangan kanan, dengan tangan kanannya, dan seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahuinya. Inilah orang-orang dari sekian banyak yang akan dinaungi di padang mahsyar. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, adalah orang-orang yang selalu mengerjakan salat 5 waktunya di masjid. Salah satunya. Yang kedua, dia menegakkan majlis ilmu di masjid. Kata ulama besar namanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau dia selesai salat zuhur, tentu dia pulang beraktivitas. Sebelum masuk waktu asar, dia sudah tidak betah dengan pekerjaannya. Dia sudah tidak betah dengan aktivitasnya karena khawatir dia terlambat melaksanakan sholat asar secara berjamaah, dan begitu seterusnya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya itu selalu rindu ke masjid, tergantung hatinya ke masjid. Itu mudah-mudahan termasuk kita orang. Dan orang yang berinfak, kita sudah sampaikan pada bulan lalu. Jadi tiba-tiba di atas di bawah matahari itu ada awan, awan yang menghalangi terik matahari dengan kepala. Awan itu adalah awan naungan, sehingga orang itu tidak merasakan panasnya matahari. Maka Nabi bersabda, seorang di hari akhir, innal 'abda tahta dhilali shadaqati, seorang di hari akhir di bawah naungan sedekahnya. Di padang mahsyar, seorang di bawah naungan sedekahnya. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan kepada kita satu riwayat bahwa keringat yang tidak dikeluarkan di dunia untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menjalankan aturan-aturan Allah, maka keringat itu di padang mahsyar akan keluar sebagai keringat azab. Oleh karena itu, ikhwan, hendaklah kita selalu mengeluarkan keringat. Mengeluarkan keringat itu maknanya adalah at-ta'bu fil ibadah, selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena bisa jadi orang tidak berkeringat karena sekarang ini sudah dilengkapi dengan apa ini?
dengan asli. Tapi makna keringat di situ adalah at-ta'u fil ibadah. Ya, sebagaimana juga di antara tanda husnul khatimah, yakni al-mautu yamutu, ya, ar-rajulu yamutu bi'arqil jabin. Di antara tanda husnul khatimah, ketika orang meninggal dunia, ada butiran-butiran keringat di dahinya. Ya, ada butiran-butiran keringat di dahinya. Ulama menjelaskan makna butiran keringat itu adalah bahwa sepanjang hidupnya dia lelah dalam mengabdi kepada Allah. Ya, maka dikirim oleh Allah butiran-butiran keringat, dan itu tidak banyak, ya, sebagai tanda husnul khatimah. Maka orang yang tidak lelah di dunia ini dengan ajaran Allah, tidak lelah dengan perjuangan agama Allah, maka nanti di padang mahsyar dia akan kelelahan. Keringat yang tidak keluar di dunia ini karena memperjuangkan agama Allah, nanti keringat itu akan keluar sebagai keringat azab. Sehingga ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada keringatnya sampai lutut, sampai perut, sampai dada, bahkan ada orang yang hampir tenggelam oleh keringat. Keringat itu bergantung kepada amal saleh kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang di bawah naungan kebaikan kita nanti. Akhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan kepada kita tentang asmaul akhirah al-masyhurah fil Quran. Nama-nama hari kiamat yang masyhur di dalam Al-Quran. Nama-nama hari kiamat yang masyhur di dalam Al-Quran. Ya. Jadi hari kiamat itu memiliki banyak sekali nama sesuai dengan keadaan-keadaan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Yang pertama adalah yaumul qiyamah, ya, yaumul qiyamah. Ayatnya banyak sekali. Di antaranya pada surah An-Nisa 87, Al-Isra 97, ya. Yaumul qiyamah artinya yakni hari ditegakkannya, ya, segala urusan-urusan. Ya, hari ditegakkannya segala urusan. Maka hari itu, ikhwan, apa-apa yang tidak tegak di dunia ini, hukum-hukum yang tidak ditegakkan di dunia ini, maka akan ditegakkan nanti di hari akhirat. Ya. Orang bersalah tetapi tidak dinyatakan bersalah di dunia, akan ditampakkan nanti di hari akhirat. Ya. Maka disebut dengan yaumul qiyamah. Yang kedua juga disebut dengan yaumul akhir, hari akhir. Ya, hari akhir. Allah berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin." Ya, disebut dengan hari akhir, yakni hari yang tidak ada kesudahannya. Ya, hari yang tidak ada kesudahannya. Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan dunia dan hari akhir itu masing-masing punya nama, punya anak. Kunu abna'il akhirah wala takun abna'id dunya. Jadilah kalian anak hari akhir, jangan menjadi anak dunia. Ya. Dunia itu, kata Ali bin Abi Thalib, amalun wala hisabun. Ya. Dunia itu tempat beramal, bukan tempat menghitung amal. Wal akhiratu, sementara hari akhir, kata beliau, hisabun wala amal, tempat dihitungnya amal dan tidak ada lagi orang beramal pada hari itu. Hari akhir adalah tempat orang menikmati amal perbuatannya. Ya, tempat menikmati orang menikmati hasil dari perbuatannya. Orang baik akan menikmati kebaikannya, sementara na'udzubillah min dzalik, orang kafir pendosa akan merasakan akibat dari dosa. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 232, "Dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir." Dan dalam hadis banyak sekali dikaitkan oleh Nabi kita tentang iman kepada Allah itu dinasab atau diidhafahkan, disambung dengan iman kepada hari akhir. Di antaranya hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw yasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Dia tak mampu berkata baik, suruh diam oleh Nabi. Yang pertama. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali dia mengganggu tetangganya. Ya. Jadi ini disebut dengan yaumul akhir, dan ini ayatnya banyak sekali. Yang ketiga kata Imam Qurtubi, yakni as-sa'ah. As-sa'ah wa inna as-sa'ata la'athiyatun fasrahi safhan jamil. Dalam surah Luqman ayat terakhir juga Allah sebutkan, surah Luqman ayat terakhir, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang tahu ilmu as-sa'ah, ilmu hari akhir hanyalah Allah. As-sa'ah itu kata Imam Al-Qurtubi bisa dimaknai dengan waktu yang tidak terbatas. Ya, dengan waktu yang tidak terbatas. Maka orang kalau tanya, kami sa'atin, jam berapa sekarang? Jadi belum ketahuan. Maka kaitannya dengan hari akhir disebut dengan as-sa'ah itu karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, orang Arab nanya, jam berapa sekarang? Ya, kami sa'atin, jam berapa sekarang? Jadi belum tahu itu jam berapa. Ya, karena hari akhir itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Katsir menulis satu buku, yakni Asyratus Sa'ah, huru-hara hari kiamat. Ya, huru-hara hari kiamat. Tidak ada yang mengetahuinya. Ikhwani jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Juga as-sa'ah bisa diartikan dekat, ya, dekat. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu sangat dekat dengan kita. Ya, hari kiamat itu sangat dekat dengan kita. Maka Nabi kita dan para sahabat itu selalu merasakan, selalu khawatir bahwa kiamat itu akan terjadi pada zaman mereka. Ya, maka Nabi bersabda, kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, kaifa an'am, katanya, bagaimana saya akan merasa tenang dalam hidup saya sementara sangkakala itu sudah diletakkan di mulut malaikat Israfil. Ya, maka Nabi tidak pernah tenang dalam hidupnya, Pak. Khawatir trompet itu ditiup, Nabi masih hidup. Ya, dan malaikat peniup trompet ini, malaikat Israfil ini selalu melihat ke atas. Dan dia tidak pernah mengedipkan matanya. Dia tidak pernah noleh ke kanan, tidak pernah noleh ke kiri, apalagi ke bawah. Ya. Selalu lihat ke atas. Ya, yang muruna haulal arsy. Malaikat ini selalu melihat ke sekitar arsy Allah. Nah, ini sini maknanya dua kalau ulama. Yang pertama, menunjukkan Allah itu istiwa di arsy. Allah itu tinggi di atas arsy. Ya, kenapa? Apa dalilnya? Banyak. Di antara dalilnya, malaikat ini selalu melihat ke atas. Dia tidak pernah menoleh kanan kiri, apalagi ke bawah. Karena Allah itu tinggi di atas arsy. Dia menunggu, malaikat ini menunggu kapan trompet itu ditiup. Ya, dia lihat ke atas. Dan dia tidak pernah mengedipkan matanya. Khawatir waktu mengedipkan matanya, dia disuruh oleh Allah meniup trompet dalam keadaan matanya masih belum terbuka. Maka dia khawatir terlambat menjalankan perintah Allah. Maka dia tidak pernah. Jadi sudah berapa juta tahun dia tidak mengedipkan matanya untuk malaikat. Dan tidak pernah menoleh kanan, tidak pernah ke bawah. Nah, kata para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau saja tidak aman ya Rasul, apalagi kami. Dan apa yang mesti kami baca, wahai Nabi Allah, ya? Apa yang mesti kami baca? Maka kata siapa ini, kata Rasulullah SAW, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakilu tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Itu yang dibaca oleh Nabi, dibaca oleh para sahabat. Ya, jadi sekali lagi, Pak, karena menunjukkan kiamat itu sangat dekat, maka Nabi tidak pernah merasa tenang dalam hidupnya. Ya. Nah, beliau isi ketidaktenangannya itu dengan hasbunallahu wa ni'mal wakilu tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami bertawakal
kepada Allah Rabb kami. Yang berikutnya hari kiamat yang masuk dalam Quran adalah Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Kita sudah bahas kebangkitan terjadi setelah tiupan sangkakala ketiga, ya. Dan kita juga sudah sampaikan bahwa orang dibangkitkan dari kuburnya sebagaimana caranya dia mati, ya. Maka kita sampaikan hadis, ada orang di zaman Nabi menemani Nabi berangkat umrah, ya, menemani, dia menunggangi kudanya dalam keadaan berpakaian ihram. Tiba-tiba, ini hadis sahih Imam Bukhari, tiba-tiba kuda sahabat ini menerjang sahabat ini sampai sahabat ini meninggal, ya, dalam kondisi menggunakan pakaian ihram, ya, diterjang sampai meninggal di sahabat. Kata Nabi, ya, silahkan kalian mandikan dia, bungkus dia dengan kain kafan, kafankan dia dengan kain ihramnya itu, tapi jangan kalian tutup mukanya, ya, jangan kalian tutup mukanya. Dan nanti dia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu dan membaca labbaik Allahumma labbaik, ya. Maka orang akan dibangkitkan dari kuburnya sebagaimana caranya dia mati. Maka harapan kita, semoga kita mati dalam keadaan beribadah, mati dalam keadaan membaca kalimat la ilaha illallah. Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 22, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Sebab orang kafir, ya, menentang adanya kebangkitan ini. Kata mereka, bagaimana bisa daging yang sudah hancur, apalagi kalau mati di tengah laut, ya, tidak ketemu, pesawat jatuh tidak ketemu, ya, apalagi mohon maaf dicincang dan sebagainya, tidak tahu lagi mana ini kuping mana. Bagaimana bisa dikumpulkan, kata orang kafir, ya, masuk dalam kubur udah dimakan ini makan, bagaimana bisa dikumpulkan? Nah, dijawab oleh oleh para ulama dengan akal. Berdasarkan dalil ini, bagi Allah itu sangat mudah. Tadinya kita tidak ada, Pak. Tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Allah saja bisa berbuat seperti itu. Apalagi sekedar mengumpulkan yang terpisah-pisah, ya. Jadi mengumpulkan yang terpisah, mengumpulkan telinga dengan hidung, wajah dan seterusnya, itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Tadinya tidak ada menjadi ada saja Allah bisa, apalagi mengumpulkan yang yang hilang itu. Nah, kita juga sudah sampaikan orang yang mati di tengah laut, ya, hilang. Nanti tiba-tiba waktu kebangkitan itu, semua yang hilang-hilang itu akan datang dengan sendiri, ya, datang dengan sendirinya. Maka orang-orang seperti ini tetap melewati yang namanya alam kubur, ya, meskipun tidak dimasukkan ke dalam tanah, tetap dia melewati yang namanya alam kubur, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ditegakkan baginya salat wahid, ya. Jadi kalau dipastikan tidak ada yang menyalatkan dia, maka dilakukan namanya salat wahid, ya. Tapi kalau sudah ada yang menyalati, maka pendapat terkuat tidak ada lagi salat wahid, ya. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yaumul Ba'tsi juga disebut dengan Yaumul Khuruj, hari manusia dikeluarkan. Surah Qaf ayat 42, dikeluarkan dari kuburnya. Ya. Kemudian Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini jelas surah Al-Qari'ah, surah Al-Haqqah. Ya. Al-Qari'atu Al-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Hari kiamat yang namanya Al-Qari'ah itu adalah hari yang mengguncangkan hati, ya. Maka tiupan itu, kata para ulama, ada 3 kali. Tiupan trompet itu 3 kali. Yang pertama disebut dengan tiupan mengagetkan. Yang kedua disebut dengan tiupan mematikan. Yang terakhir, yang ketiga, tiupan kebangkitan. Semua manusia kaget, ya, guncang jiwanya. Bahkan kita sudah sampaikan pada
tiupan pertama itu ibu-ibu yang sedang hamil besar, hamil tua, perutnya besar, tanpa sadar isi perutnya sudah kosong, ya. Dia tidak ngerti kemana anaknya itu. Ya. Yang lihat perutnya udah nggak besar, saking kagetnya, ya, dan mendengarkan sangkakala itu. Ini disebutkan dalilnya pada surah Al-Hajj ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un inna zalzalatas saati yawmun 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadhhabu kullu dhati hamlin hamlaha. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Guncang semua, kaget, hancur. Ya, lalu disebutkan oleh Allah wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya. Gunung-gunung berterbangan, ya, gunung-gunung berterbangan. Ya, dunia ini hancur lebur, ya, hancur. Manusia juga, ya, terbang dan seterusnya. Ya, maka saat itu katanya segala yang besar tiada nilainya, ya, apalagi yang kecil. Ya, saat itu para raja ditantang oleh Allah. Mana raja dunia? Aina mulukul ardi? Mana raja-raja dunia? Mana orang-orang yang dulu sombong? Mana orang-orang yang menganggapnya hebat? Ya, semua tidak ada nilainya saat al-qiyamah. Ya, masa manusia saat itu manusia, ya, tidak lagi bernilai. Mereka kaget. Yang ketujuh, yaumul fasl, hari pemisah. Ya, disebutkan dalam Quran, di antaranya dalam surah Al-Mursal, Allah berfirman, "Hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, fa in kana lakum kaydun fakidun." Itu surah Al-Mursal. Ya, itu luar biasa kalau kita hafal itu. Beberapa kali Allah ulang tentang wailul yawma idzin lil mukadzdzibin. Nanti dilihat ya, surah Al-Mursal itu. Nah, di ujung-ujung ayat ini, Pak, di ujung-ujung ayat ini dijelaskan oleh Allah tentang hari akhir. Hari akhir itu hada yaumul la yantiqun, adalah hari orang tidak bisa berbicara. Ya, hari itu. Ya, hada yaumul la yantiqun. Nah, dalam salah satu ayat juga surah Yasin disebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ya. Hari itu mulut-mulut mereka dikunci. Ya, wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Ya. Maka dalam surah Al-Mursalatnya disebutkan ada yaumul la yantiqun. Orang tidak bisa berbicara. Ya, tidak bisa berbicara, dikunci. Ya. Nah, yang berbicara adalah tangan, yang berbicara adalah kaki, mata dan seterusnya, macam menjadi saksi. Ya, semua menjadi saksi. Lalu dalam ayat selanjutnya disebutkan oleh Allah, "Wailul yawma idzil lil mukadzibin." Celaka orang yang mendustakan hari itu. Lanjutannya lagi, "Hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin." Hari itu manusia dikelompokkan, diklasifikasi. Ya. Maka ada nanti kelas kanan, kelompok kanan, ada kelas kiri. Ya, orang dalam surah Al-Waqiah, coba dalam surah Al-Waqiah itu panjang sekali Allah menyebutkan, fa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin manfud wa dhillin mamdud wa ma'in masqub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna urban atraba li ashabil yamin. Ya, ada kelompok kanan, ada kelas kanan. Kelas kanan itu adalah calon penghuni surga, menerima kitabnya dengan tangan kanan. Ya, dikumpulkan oleh kelompok kanan. Yang nanti kelompok kanan ini, Pak, di kelas kanan ini dia masuk surga berbondong-bondong. Ya, masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, berbondong-bondong. Allah sebutkan dalam akhir surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw ila al-jannati zumara hatta
hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Dalam surah Zumar nanti dilihat cara orang masuk surga dengan cara masuk neraka. Ya. Jadi masuk surga itu setelah dikelompokkan menjadi kelompok kanan, menerima kitab dengan tangan kanannya, lalu mereka digiring masuk surga berbondong-bondong. Insya Allah yang masuk surga berbondong-bondong kita semua di sini. Ya. Hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ada kelompok ini. Fa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samum wa hamim wa dhillin yahmum la barid wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ya, kelompok kiri ashabus shimal, kelompok kiri menerima kitab dengan tangan kiri. Ya, mereka pun masuk neraka berbondong-bondong. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati. Surah ayat yang terakhir. Cuma orang masuk surga itu berbondong-bondong, rame-rame itu, ya segera dia masuk, ya segera. Kenapa? Tentu setelah melewati itu, setelah melewati, ya. Sementara orang kafir, pendosa, mati membawa dosa besar, itu masuk neraka ditarik, Pak. Dalam surah Al-Haqqah ditarik, ya. Dalam surah Al-Haqqah oleh 70 malaikat, ya, tarik. Sementara yang mau masuk neraka ini maksa dirinya tidak masuk. Ya. Dari depan ada yang narik, dari belakang ada yang narik. Ya, itu tafsir Ibnu Katsir surah Az-Zumar. Nanti bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir. Cara orang masuk neraka, caranya saja sudah menakutkan, caranya saja sudah menderita, apalagi di dalam neraka. Ya, mudah-mudahan kita semua ada di sini masuk surga rame-rame nanti. Kelompok dikelompokkan. Inna rabbaka wa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Rabbmu nanti mengklasifikasi kalian, ya, memberikan keputusan, ya, di antara kalian. Ini kelompok kanan, ini kelompok kiri, ini surga, ini neraka, ya. Bagaimana di Al-A'raf? Ada orang-orang di Al-A'raf itu. Wanada ashabun nari gimana bunyinya? Ashabul A'raf. Tidak di apa itu? Gimana? Tidak di surga juga tidak di neraka. Nah, ini disebut dengan saya lupa penjelasan Ibnu Katsir itu tentang ini disebut dengan Ashabul A'raf, ya. Ashabul A'raf. Tapi akhirnya dia akan masuk surga juga. Ya, akhirnya dia akan masuk surga. Karena setiap orang yang ada iman di dalam hatinya pasti masuk surga. Nanti kita akan masuk pada bab syafaat. Ya, tadinya dia tidak surga atau neraka. Ayo berdiri di antara keduanya. Ya, berdiri di antara keduanya. Tapi pada akhirnya dia akan masuk surga. Nah, setelah orang semua masuk surga, kata Allah kepada penghuni surga ini, ukhriji minan nar, ya, silahkan engkau udkhuli al-jannah, silahkan engkau yang dalam surga ini masukkan orang dalam surga, ya, masukkan ke dalam surga. Maka dia menjawab, ya Allah, saya pernah sholat bareng dengan dia, saya pernah ibadah bareng dengan dia, masukkan dia ke dalam surga. Ini nanti masuk pada bab syafaat. Di antara syafaat yang sangat penting adalah syafaatus suhbah, syafaat pertemanan, berteman dengan orang-orang saleh. Ya, jadi syafaat terbesar tentu syafaat datang dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada syafaat, nanti ada beberapa syafaat. Yakni syafaatus suhbatus salihah, syafaat dengan orang-orang saleh. Ya, nah termasuk nanti Ashabul A'raf. Ya. Ini secara lengkapnya nanti akan saya baca lagi. Saya takut salah dalam yang saya bahas.
Ya, ini dalam surah Al-A'raf, ashabul a'raf. Ya. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Ya, nanti saling memanggil, ya, penghuni surga manggil penghuni neraka manggil penghuni surga. Tapi di antara keduanya itu ada yang disebut dengan ashabul a'raf. Ya, itu dibahas dalam surah Al-A'raf. Ya. Tapi nanti ujung akhirnya dia akan masuk surga. Ya, masuk surga. Di antara sebabnya dengan syafa'atus suhbatus salihah, syafaat berkawan dengan orang saleh. Ya, mudah-mudahan kita ini nanti saling membantu, Pak. Ya Allah, saya pernah salat bareng dengan dia. Saya pernah buka puasa dengan bareng dia. Saya pernah ngaji bareng dia. Masukkan dia ke dalam musyrik. Mudah-mudahan nanti Pak kita saling memberi syafaat. Ya. Makanya ada satu istilah orang-orang yang sering sampaikan, nanti kalau saya tidak kalian lihat, tolong cari saya, sampaikan kepada Allah bahwa saya pernah salat bareng dengan itu hadis yang sahih. Ya, itu hadis yang sahih. Itu ungkapan sahabat kepada Rasul. Ya, itu disebut dengan ashabul a'raf. Ada yang lain silakan Pak. Oh, silakan. Yang berikutnya disebut juga dengan Yaumuddin. Yaumuddin, hari pembalasan. Semua akan dibalas. Tentu dalil yang paling masyhur adalah Maliki Yaumiddin. Ya, hari pembalasan. Dan masih banyak lagi ayat. Ya, orang akan dibalas. Cuma cara Allah membalas orang beda-beda. Kalau orang beriman dibalas dengan lipatan, dengan berlipat. Tapi orang kafir berdosa dibalas sesuai dengan jenis dosanya. Itulah keadilan Allah dan kasih sayang. Ya. Jadi Allah melipat gandakan kebaikan lalu dibalas dengan berlipat-lipat. Sementara dosa itu akan dibalas dengan sesuai jenis dosanya. Ya. Itu maha sayangnya Allah dan maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Semua akan dibalas. Hatta binatang yang pernah dibunuh tanpa dalil, tanpa sebab yang benar, itu akan minta pertanggungjawaban nanti ya. Dalam hadis seperti itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu. Jadi binatang yang dibunuh tidak dengan cara yang benar, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti dia. Ya. Apalagi yang memang sambung ayam, ya, mengadu ikan, ya. Itu apa itu Pak? Ikan cupang. Itu semua kan dimintai pertanggungjawaban ya. Kecuali kalau bunuh cicak ya? Kecuali bunuh cicak, dan itu hukumnya bagus. Ya. Maka kalau yang itu sebaiknya jangan kita bakar. Semua kan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kecoa kira sebentar itu nggak boleh. Ya, sebaiknya jangan diusir saja, ya. Sebaiknya diusir. Kalau tikus, kita sudah berusaha usir dia tidak bisa, barulah dengan racun, ya. Tapi sebaiknya diusir dengan cara yang baik, ya. Sebaiknya seperti itu. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Tentu pertanggungjawabannya berbeda dengan pertanggungjawaban sikap manusia terhadap manusia, ya. Sikap manusia terhadap manusia. Makanya kata dalam satu hadis, hal yang pertama dihisab itu di hari akhir adalah sholat, kaitannya kepada Allah. Tapi sesudah itu kaitannya urusan sesama manusia, ya, urusan sesama manusia. Semua akan dibalas, ya, sesuai dengan jenis perbuatan kita. Kalau kebaikan dia dilipat gandakan, kalau dia keburukan akan dibalas
sesuai dengan kebutuhan. Ada yang lain Pak, silakan. Yang berikutnya ke-9, as-sakhah. As-sakhah. Ya, ini hari peniupan sangkakala. Ini sudah kita bahas pada bab trompet. Hari peniupan sangkakala. Ke-10, at-tammatul kubra. At-tammatul kubra. Dalilnya pada surah An-Nazi'at ayat 35. Ya, fa idza ja'at at-tammatul kubra. Imam Al-Qurtubi menyebutkan makna at-tammatul kubra, ya, yakni berlimpah, ya, sesuatu yang memuncak dan mengalahkan segalanya. Karena hari kiamat mengalahkan segala sesuatu yang pernah terjadi. Ia pun diberi nama demikian karena secara hakiki, ya, kata Imam Qurtubi, tanpa menyebutkan objeknya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan at-tamah, ya, juga nama lain dari an-nafkhatu tsaniyah, tiupan kedua. Ya, tiupan kedua. Namun ada yang berpendapat katanya at-tammatul kubra menunjukkan bencana terbesar. Ya, bencana terbesar, ya, yakni saat manusia digiring masuk ke neraka. Ya, maka bencana paling besar kata Hasan Al-Basri saat orang digiring masuk ke neraka. Maka disebut dengan at-tammatul kubra. Ke-11, yaumul hasrah. Yaumul hasrah. Surah Maryam ayat 39. Al-hasrah artinya hari penyesalan. Orang-orang benar-benar menyesal, ya. Dan orang kafir menyesalnya bukan hanya di hari akhir, Pak. Yang pertama saat akan mati, menyesal dia. Maka surah Al-Munafiqun Allah sebutkan laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Yaitu nanti pada surah Al-Munafiq. Penyesalan menjelang mati. Andai ya Allah, andai engkau tunda kematianku sesaat saja, aku akan beramal salih dan aku akan berinfak dan aku akan bersedekah. Itu penyesalan orang kafir pelaku dosa karena ditampakkan azab neraka yang bakal didapatkan. Yang kedua, ditampakkan seluruh dosa-dosa sebelum dia mati itu. Jadi karena orang mau mati itu, ditampakkan semua kebaikannya. Ya, jadi orang dalam keadaan fazah, dalam keadaan nyawa sedang naik ke tenggorokan, itu hadir semua perbuatan kita. Semua, dari mulai kita balik, itu semua ditampakkan. Nah, orang beriman ketika ditampakkan seperti tersenyum dia bahagia, maka dia mati senang. Sementara orang kafir, pendosa, mati membuat dosa besar, ditampakkan seluruh dosa-dosanya sejak balik yang dia belum bertobat kepada Allah. Maka saat itulah dia berkata pada Allah, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Andai engkau tunda kematianku sesaat saja ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan beramal saleh. Itu menjelang mati dan menyesal satu. Yang kedua, menyesal saat dibawa ke kuburan. Ya, ini sudah pernah kita bahas tapi saya ingin ulang sedikit lagi. Orang Islam ini orang baik, mudah-mudahan itu termasuk dalamnya. Saat dia dibawa ke kuburan, dia berkata, qaddimuni, qaddimuni, percepat kan. Ya, dia teriak itu Pak. Dia minta dipercepat. Saat kita di dalam ambulan atau di apa ini, pakai keranda dipikul, itu kalau di orang baik dia teriak sekencang-kencangnya, percepat. Kata ulama, kenapa dia berkata seperti itu? Karena Allah tampakkan kepadanya nikmat yang bakal dia dapat itu, maka dia buru-buru ingin masuk kubur. Kalau sebaliknya, ghairu salihat, bukan orang baik, dia pun teriak menyesal. Aku ini mau dibawa kemana katanya? Ya wailah, aku ini mau dibawa kemana? Celaka diriku. Kembalikan aku ke keluarga. Kata ulama, kenapa sampai seperti itu? Karena Allah tampakkan baginya
azab kubur yang bakal dia dapatkan. Itu penyesalan kedua. Penyesalan ketiga di dalam kubur, ya. Penyesalan ketiga dalam kubur. Kalau Al-Quran surah Al-Mu'min yang Allah sebutkan, ya, minta kembali ke dunia, ya, minta kembali ke dunia. Tetapi kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Mu'min Allah sebutkan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, ya, kembalikan dia minta. Tapi kata Allah, itu hanya omongan kosong, itu ucapan belaka, ya, yang tidak mungkin lagi dikabulkan. Sementara, ya, sudah menunggu azab kubur sampai dia dibangkitkan menuju neraka. Itu penyesalan ketiga. Penyesalan keempat ya di padang mahsyar. Penyesalan keempat di padang mahsyar. Dan puncak penyesalan di neraka. Ya, di neraka. Silakan. Tadi menafikan kenapa dia ingin sedekah? Kok bukan ingin sholat atau apa? Yang pertama, dua yang disebut kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Sedekah secara khusus dan amal salih secara umum. Padahal sedekah masuk dalam bab amal salih. Ulama menyebutkan kenapa sedekah? Karena hal terbesar yang memasukkan orang dalam surga adalah sedekah. Ya, maka Nabi bersabda, ya, wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Hal terbesar yang menyelamatkan orang dari api neraka adalah sedekah. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan sebiji kurma. Ya, maka ulama menyebutkan, ya, perkara terbesar yang menyelamatkan orang dari neraka adalah sedekah. Dan yang memasukkan orang ke surga adalah sedekah. Dan sedekah ini termasuk hal yang bermanfaat sesudah orang meninggal dunia. Ya, ada 7 perkara yang akan terus mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal. Itu 7 perkara itu didominasi oleh sedekah. Yang pertama, ngajarin ilmu. Yang kedua, wakaf Quran, sedekah. Yang ketiga, nanam pohon, ya, nanam pohon. Yang keempat, bersihin sungai, irigasi, golf. Itu pahalanya ngalir terus. Hadis sahih, Pak. Yang keberapa ini? Yang kelima, bangun masjid, sedekah. Ya. Yang keenam, gali sumur, ya, gali sumur. Nah, itu sedekah. Gali sumur, ya, itu sedekah. Yang ketujuh, anak salih yang ditinggalkan. Jadi dari 7 sedekah, ya, berapa disebut oleh Nabi? Yang pertama saya ulang, ngajarin ilmu. Yang kedua, wakaf Al-Quran. Nah, itu sedekah 1. Yang ketiga, gali sumur. Nah, sedekah 2. Yang ketiga, bangun masjid. Nah, itu sedekah 4. Dari 7 itu 4-nya sedekah. Ya. Walaupun yang pertama yang disebut adalah tentang ngajarin ilmu. Barulah kemudian amal salih ya, salat di situ masuk, zakat puasa di situ masuk, ya. Nah, tadi juga kita sudah sebutkan tentang keutamaan sedekah itu, orang di hari akhir di bawah naungan sedekah, ya. Walaupun iman secara keseluruhan, ya, iman secara keseluruhan, tetapi Allah akan khususkan nanti naungan orang-orang yang punya sedekah di padang mahsyar. Maka innal mu'mina tahta dhilali sadaqatih. Orang beriman di padang mahsyar di bawah naungan sedekah. Ya, meskipun seberat sebiji kurma yang dia ikhlas, atau bangun masjid sebesar sangkar kurma. Ya, dia udah nyumbang ke masjid. Meskipun senilai sangkar burung, ya. Apalagi kalau sudah nyumbang granit, nyumbang dan seterusnya. Mudah-mudahan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain silakan. Sudah azan, Pak?
Ini kan yang lebih